الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقراباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح الواقفين والمؤسسين لهذا المسجد ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخنا الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat-sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-iradah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mengatur semua kejadian. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memunculkan konsep takdir atau qada dan qadar yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas sifat berikutnya yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dipaparkan oleh imam kita Imam Al-Ghazali rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu taala as-sam'u wal basaru. As-sam'u itu artinya mendengar atau pendengaran, wal basaru penglihatan. Diambil dari kata sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Basara yabsuru basar, itu artinya melihat, atau menggunakan kata absara yubsiru ibsar. Wa annahu, wawnya ini waw ibtida, waw istinaf. Annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sami'un. Sami'un itu dari kata sami'a, mendengar. Sami'un itu maha mendengar. Kenapa tidak disebutkan dengan kata sami'un tapi sami'un? Ini namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu biasanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kata basirun, sami'un, alimun, itu formatnya sama, fa'il. Bisa juga menggunakan kata fa'al, ghaffarun, razzaqun, itu namanya sighah mubalaghah. Atau menggunakan formatnya fa'ul. Seperti apa? Saburun, syakur, itu
namanya sighah mubalaghah kalau kita belajar nahwu sharaf. Atau menggunakan kata apa lagi itu? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa format. Wa annahu ta'ala sami'un, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sami', maha mendengar. Bahkan sifat Allah ini disebutkan dalam Al-Quran berbarengan dengan kata basir, itu muncul sekitar 10 kali. Coba kalau kita lihat Al-Quran, perhatikan, ketika ada kata sami'un, maka temannya basirun atau alim. Sami'un alim, sami'un basir. Sepertinya memang ini kembar, maha mendengar, maha melihat. Kembar, maha mendengar, maha mengetahui. Yasma'u, Allah mendengar, wa yara, Allah melihat. Maksudnya apa? Dari perkataan ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa salah satu sifat yang melekat pada zat Allah itu adalah sifat mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip satunya. Nanti dijelaskan. Yang kedua, la ya'zubu, la tidak. Ya'zubu itu artinya luput. Ya'zubu, luput. An, dari sam'ihi, pendengaran Allah. Apa? Masmu'un, sesuatu yang didengar. Maksudnya berita, informasi, suara, maksudnya masmu'. Dari kata sami'a, masmu'un. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu pun yang terdengar yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in khafiyah, meskipun yang terdengar itu tersembunyi, bagi Allah itu tidak akan luput dari pendengaran Allah. Maksudnya apa? Tidak ada suara sekecil apapun yang luput dari pendengaran Allah. Yang kedua, bahkan yang tersembunyi, yang terbersih dalam hati kita, terbersih dalam pikiran kita, itu tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan sesuatu yang kecil suaranya kita gak dengar, Pak. Bapak pernah dengar suara binatang yang bernama semut? Saya dengar. Semut ini ngomong sih. Oh, buktinya Nabi Sulaiman tahu kan? Kita dengar kan tuh? Enggak. Berarti kita manusia lemah. Kenapa? Karena enggak mendengar suara yang terkecil. Enggak mendengar. Bahkan kita enggak mendengar tasbihnya pohon-pohon. Di dalam Al-Quran itu disebutkan semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Berarti kita tidak dengar. Ternyata ketika menggunakan alat baru terdengar. Kan ada riset yang meneliti tentang itu. Artinya apa? Manusia itu punya kelemahan. Kalau manusia punya kelemahan, nggak pantas dia sombong, nggak pantas ngaku sebagai Tuhan. Seperti yang terjadi pada orang-orang gila itu, ngaku menjadi Tuhan, ngaku menjadi Nabi, mengaku menjadi malaikat Jibril. Kenapa? Dia punya kelemahan-kelemahan. Bapak tahu nggak apa yang ada dalam hati saya sekarang? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Maka disebutkan la ya'zubu an sam'ihi mas'u'un wa in khafiya, tidak luput dari pendengaran Allah sesuatu yang didengar meskipun khafiya. Wa in itu artinya meskipun, khafiya tersembunyi. Misalnya orang bicara dalam hatinya tanpa suara, yang maksudnya supaya orang lain tidak dengar. Ingin berbuat buruk kepada orang dalam hatinya demikian, nanti pukul dia tahu. Tapi dalam hatinya, orang yang akan dijadikan objek pemukulan tahu nggak tahu? Nggak tahu.
Tapi ketika Anda melakukan itu, Allah tahu dan Allah catat niatnya itu. Makanya di dalam hidup kita selalu harus punya pikiran positif. Tidak boleh ada pikiran negatif terhadap orang. Apalagi suuzon. Ada orang pakai copang kambing suuzon kita. Ini orang mau macam menyolong itu. Ada orang pakainya rapi dan sebagainya. Itu usah kita berpikiran negatif terhadap orang. Selalu berpikir positif. Kenapa? Karena apa yang ada dalam diri kita, hati kita terbersih dalam bisikan hati kita, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jadi catatan sampai Anda melakukannya. Kalau melakukan, catatannya terjadi. Tapi kalau tidak melakukan, itu bisa dihapus. Maka yang seperti itu nanti akan dihapus dengan amal-amalan seperti zikir dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Wala yagibu, wala la, tidak yagibu. Yagibu itu artinya gaib. Tidak, gaib itu tidak terlihat. An ru'yatihi, dari penglihatan Allah. Ru'yah dari ro'a. Ro'a itu melihat. Ru'yah, makanya ada istilah ru'yatul hilal, melihat hilal. Dan kata ro'a, yara, ru'yah, melihat. Tidak, maksudnya wala yagibu kalau diartikan tidak diketahui, artinya diketahui. Karena ada kata tidak dan tidak. Kalau tidak ketemu tidak artinya positif. Negatif ketemu negatif jadi positif. Maksudnya wala yagibu an ru'yatihi mar'iyun, tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mar'i itu artinya yang dilihat, dari kata ro'a. Wa in daqqa, meskipun daqqa, apa kata daqqa? Daqqa dalam bahasa Arab artinya banyak, Pak. Daqqa, dari kata daqqa itu nanti akan muncul kata daqiq. Apa itu? Makna yang pertama, kalau kita baca kamus bahasa Arab artinya mengetuk. Kalau kita mengetuk pintu namanya daqqal bab. Dia mengetuk pintu, wa yaduqqul bab, mengetuk. Arti yang kedua bisa artinya menumpuk. Misalnya daqqal qalb, dia menumpuk jantung jadi halus. Makna yang ketiga artinya cermat. Apa? Daqqal amru, sesuatu itu menjadi tepat dan detail. Kalau bahasa Arab, daqqal amru. Nah, di sini wa in daqqa artinya meskipun kecil. Daqqa itu arti yang keempat adalah menjadi kecil. Daqqa syai'u, sesuatu menjadi halus atau kecil. Halus itu enggak terlihat kecil. Nah, di sini disebutkan wala yagibu an ru'yatihi mar'iyyun wa in daqqa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terlihat oleh Allah, walaupun itu kecil. Jadi sekecil apapun objek tetap terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makhluk yang paling kecil, Pak, yang nggak bisa dilihat? Apa? Kuman, bakteri, virus. Itu bisa terlihat kalau Anda pakai alat. Kalau pakai mata sendiri, Anda nggak mungkin bisa lihat. Berarti manusia terbatas pandangannya. Karena terbatas pandangannya, manusia itu lemah. Kalau manusia itu lemah, jangan sok kuasa. Itu maksudnya gitu. Kenapa? Karena ada yang lebih berkuasa daripada dia. Maka di sini diajarkan untuk selalu rendah hati, karena masing-masing manusia itu memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya apa? Nggak bisa melihat sesuatu yang kecil, daqqa, halus, kecuali menggunakan alat. Kalau menggunakan alat, apa alatnya tuh? Untuk melihat bakteri, mikroskop. Makanya dulu masih sekolah itu
Kita diajarkan untuk lihat benda kecil menggunakan mikroskop yang nggak terlihat, kelihatan bergerak-gerak. Artinya apa? Mata manusia nggak bisa melihat, ternyata dengan menggunakan alat itu mampu mendeteksi, melihat benda yang nggak terlihat itu ternyata ada dan bergerak-gerak. Sama dengan yang sekarang ada di dalam diri kita, lingkungan kita. Ini alam, bahasanya ruang. Pasti ada makhluk-makhluk berterbangan, bakteri. Tapi kita lihat nggak? Coba kalau kita lihat, takut kita. Oh sini ada terbangan itu. Oh sini ada terbang. Nggak berani. Kenapa? Karena mata kita tidak mampu melihat sesuatu yang sangat kecil. Nah, bagi Allah, wala yagibu an ru'yatihi mar'iyun wa indaqa. Tidak ada sesuatu yang tidak terlihat dari pandangan Allah meskipun benda tersebut kecil. Yang berikutnya adalah tidak seperti manusia yang terbatas pendengaran dan penglihatannya oleh jarak. Saya lihat yang di depan ini, bahas pertama, lebih jelas nggak daripada yang di belakang? Lebih jelas yang di depan. Maka jarak itu bisa menghalangi pandangan kita. Bagi Allah, jarak sejauh apapun itu tidak berpengaruh. Mau jauh, mau tidak jauh, bagi Allah semuanya terlihat. Kita bisa melihat kalau ada cahaya. Ada cahaya, Pak. Coba ini saya matikan lampu. Lampu saya matikan. Bapak bisa lihat gak benda yang ada di depan saya? Gak bisa. Berarti ketika ada cahaya, baru kita bisa melihat. Berarti kita bersandar pada cahaya. Yang berikutnya, kita bisa melihat kalau ukuran itu besar. Kalau ukuran kecil nggak bisa melihat. Kita bisa melihat kalau tidak ada penghalang. Bapak tahu nggak di balik dinding ini ada apa? Nggak tahu. Iya, kita nggak bisa melihat tapi menebak. Kira-kira apa di belakang samping ini? Artinya apa? Kalau ada penghalang kita nggak bisa melihat. Tapi bagi Allah semua itu nggak penting, nggak pengaruh. Mau jaraknya jauh, mau ada cahaya atau tidak ada cahaya, mau jaraknya jauh atau tidak jauh, mau ukuran besar atau kecil, mau ada penghalang atau tidak ada penghalang, bagi Allah semua terlihat. Allah melihat tanpa butuh cahaya. Satu. Kalau kita butuh cahaya. Allah melihat yang sangat kecil tanpa butuh alat. Kita butuh alat. Allah melihat jauh dan dekat secara bersamaan, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dia mau jauh, mau dekat, tidak ada pengaruh. Bahkan pandangan Allah tidak terhalang oleh apapun. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatannya sempurna. Sifat maha mengetahui dan sifat maha melihatnya Allah sempurna. Kalau sempurna ada cacatnya enggak? Enggak ada. Nah, kita penglihatan kita tidak sempurna. Saya pakai kacamata melihat untuk memperjelas objek yang dilihat. Tapi kalau kacamatanya saya lepas, kira-kira jelas nggak objeknya? Nggak jelas. Berarti saya masih membutuhkan alat untuk melihat. Berarti Anda lemah. Begitu Pak caranya. Kalau Anda lemah, jangan sombong. Jangan sombong. Bahkan orang seperti Fir'aun yang lebih dari kita, punya kekuasaan luas, nggak pernah sakit dalam hidupnya, sombong, Allah kirim azab kepada dia. Apalagi kita kena angin sakit, jalan dikit capek, siapa hari pasti ada yang sakit, sok lagi, gue, emang gue siapa? Gue, kalau nggak ada gue nggak jadi nih, gitu, kacau tuh. Nah, sifat-sifat seperti itu hilangkan Pak. Kenapa? Ingat, ada yang lebih hebat dari kita. Kita harus merendah. Maka salah satu fungsi diciptakan manusia itu adalah
Anda harus menghambakan diri kepada yang lebih kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak tidur, tidak ngantuk, tidak pernah sakit, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna. Nah, siapa lagi yang perlu kita sembah kecuali yang seperti itu? Kalau yang tidak sempurna, jangan jadikan tempat bersandar. Anda akan jatuh, karena dia sendiri jatuh. Masa bersandar dengan sesuatu yang rapuh, maka akan jatuh kita. Kita lanjutkan. Wala yahjubu, wala tidak yahjubu, menghalangi. Dari kata yahjubu itu nanti akan muncul kata hijab. Hijab itu dalam bahasa Arab artinya banyak. Arti yang pertama menutupi. Ini seperti ini nih Pak nih, ada satir, ada sutro. Ini menutupi, disebut dengan hijab. Yahjubu, menutupi, menghalangi sesuatu sehingga tidak terlihat pandangan. Itu yang pertama bahasa Arab. Makna yang kedua dari kata hajaba yahjubu adalah menyembunyikan sesuatu supaya tidak tampak atau tersembunyi. Kita menggunakan kata yahjubu. Atau menghalangi seseorang dari sesuatu atau mencegah akses dia terhadap sesuatu. Itu namanya yahjubu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kalimat ini, wala yahjubu, tidak ada yang menghalangi apa? Sam'ahu, pendengaran Allah. Kenapa dibaca sam'ahu? Karena dia maf'ulun bih muqaddam, didahulukan. Mana fa'ilnya? Nah, fa'ilnya baru bu'dun. Tuh. Apa itu bu'dun? Bu'dun itu jauh. Bu'dun dari kata ba'uda, ba'id. Ya ba'udu, bu'dun, ba'id, jauh. Nah, kalau kita artikan wala yahjubu sam'ahu bu'dun, tidak menghalangi pendengaran Allah, apa? Bu'dun, jarak jauh. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun jauhnya sampai ke Antartika, kata Prabowo. Antartika kan? Udah apa sih? Sampai Antartika, gua akan babat kau sih. Di sampingnya banyak banget, itu babat. Sampai sana tuh, sampai Antartika pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, nggak ada terhalang jaraknya. Kalau kita dengar nggak ada orang kentut di Antartika, kita dengar nggak? Enggak. Allah dengar nggak? Dengar. Meskipun jauhnya sampai ke pelosok bumi di paling dalam, sampai tertinggi di langit ketujuh, maka tidak ada satupun yang menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sempurnanya apa? Sempurnanya pendengaran Allah. Wala yadfa'u, tidak menghalangi atau menolak. Di sini maksudnya kata dafa itu banyak tuh. Tapi mungkin pemahaman yang paling pas adalah tidak menghalangi. Meskipun kata dafa itu artinya bisa mendorong. Dafa asyai, mendorong sesuatu. Atau membayar, dafa al-mal, membayar sesuatu. Ana alfa, saya bayar. Itu kata dafa. Tapi yang di sini maksudnya adalah bukan mendorong, bukan membayar. Tetapi maksudnya adalah wala yadfa'u ru'yatahu, tidak menghalangi ru'yahnya Allah, penglihatannya Allah. Apa yang menghalangi? Dhalamun. Apa dhalam? Gelap. Meskipun gelap, Allah tahu. Kalau kita gelap, nggak tahu. Kalau ingin tahu, terangin lampu, pakai cahaya. Itu maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi. Yara min ghairi hadaqatin. Sebelum kita masuk itu saya jelaskan dulu. Jadi jarak tidak menghalangi pendengaran Allah, gelap tidak menghalangi penglihatan Allah. Yang semua itu menghalangi pendengaran dan penglihatan kita, manusia. Kenapa? Kalau kita butuh medium, butuh perantara untuk bisa mengetahui dan mendengar. Kalau kita melihat, butuh cahaya.
Kalau kita mendengar, butuh suara. Butuh suara. Makanya orang yang terganggu pendengarannya, dia butuh alat untuk membantu pendengaran. Kan kita sering lihat ada bayi yang tidak bisa dengar. Lalu kemudian dikasih alat pendengaran. Setelah itu dia mendengar suara ibunya, senang dia. Kenapa? Karena mendengarkan sesuatu itu kenikmatan. Melihat sesuatu itu kenikmatan. Maka ekspresi dari bayi itu senang, bahagia. Kenapa? Yang awalnya nggak mendengar sesuatu lalu mendengar. Makanya mendengar, melihat itu bagian dari nikmat. Karena bagian dari nikmat, syukuri. Karena harus syukuri, maka pendengaran ini gunakan untuk mendengar sesuatu yang positif. Jangan yang negatif, berarti Anda kufur nikmat. Kalau yang positif, berarti Anda syukur nikmat. Misalnya apa? Gunakan telinga ini mendengar Al-Quran, mendengar tazkirah, tausiah keagamaan. Supaya apa? Mempengaruhi perilaku kita. Sama dengan melihat sesuatu yang baik-baik. Jangan melihat sesuatu yang negatif. Itu bagian dari syukur nikmat. Kata Imam Al-Ghazali, yara min ghairi hadafatin, yara melihat, Allah melihat. Min ghairi hadafatin, Allah melihat tanpa bola mata. Kalau kita pakai bola mata enggak? Ada matanya nih. Hadafatnya bola mata. Wala ajfan, Allah melihat tanpa kelopak mata. Di mana kelopak? Ini mata kita nih, kelopaknya mana? Mana kelopak? Nih kelopak nih. Ada ke orang yang gak ada ininya? Gak ada, Pak. Ini bola mata dan kelopak mata fungsinya untuk apa? Bola mata itu fungsinya adalah menangkap cahaya masuk dari luar. Tuh, cahaya. Makanya Bapak kalau melihat mata cahaya yang enggak ada, masuk ke cahaya sini. Enggak ada. Enggak melihat. Maka pakai bola mata untuk melihat satu objek. Kalau kita ibaratkan bola mata itu seperti kamera. Cahaya masuk, difokuskan, diubah jadi gambar dalam otak. Maka kalau ada orang bola matanya bermasalah, kira-kira bisa melihat? Nggak bisa melihat. Harus dioperasi, harus dilakukan terapi. Berarti ada yang salah dengan alat melihatnya. Di servis ya, di servis di bengkel, Berikutnya adalah wala ajban. Ajban itu jamak dari jabnun, artinya kelopak mata. Kelopak mata itu bukan untuk melihat langsung, tapi melindungi mata dari debunya. Ini kalau Bapak nggak punya kelopak mata, debu nempel di rumah di sini, Pak. Debu, benda-benda asing, bahkan cahaya berlebihan bisa mengganggu mata. Maka ada kelopak mata. Bola mata dan kelopak mata ini berfungsi bersama untuk mengambil cahaya, lalu kemudian cahaya ini diolah di otak jadi visual gambar. Maka kelihatanlah bapak-bapak ini kenapa? Karena cahaya yang masuk ke bola mata saya diolah menjadi gambar. Ini menurut ilmu fisika. Makanya cahaya itu penting. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa melihat objek benda. Bisa dipahami gini, Pak? Bisa ya? Wa yasma'u, dan Allah mendengar min ghairi, tanpa apa? Asmikhatin. Asmikha ini artinya jamak dari simahun. Jamaknya asmikhatin. Apa asmikhatin itu? Liang telinga atau saluran telinga bagian dalam, tempat masuknya suara. Ini asmikhah. Apa namanya ini? Liang telinga. Suara kalau masuk mana? Sini. Ini namanya asmikhah. Liang telinga atau saluran telinga bagian dalam. Apa fungsinya? Menjadi jalan masuknya suara ke bagian dalam telinga.
Kalau telinganya tertutup, dia nggak bisa masuk. Misalnya saya pakai penutup, nih penutup. Ada nggak penutup telinga? Ada. Suara masuk nggak? Nggak masuk. Kalau penutupnya rapat banget, suara nggak bisa masuk. Tapi kalau penutupnya kurang rapat, sedikit suara yang masuk. Nah, ini namanya asmihum, masuk ke dalam liang telinga. Kemudian disebutkan lagi di sini, min ghairi asmihatin wa adanin, Allah mendengar tanpa menggunakan liang telinga, tanpa menggunakan telinga. Berarti beda liang telinga dan telinga. Kalau telinga itu adalah organnya. Kata adan itu artinya jamak dari udun. Udun itu telinga, jamaknya adan. Tapi bedakan dengan adan. Kalau adan panggilan sholat, kalau adan telinga. Itu harus jangan sampai salah. Gua mau adan, gua mau telinga. Nggak orang salah itu. Adan dengan adan itu beda artinya. Kalau panjang di awal adan itu jamak dari udun, telinga. Tapi kalau adan itu artinya apa? Panggilan salat. Nah, telinga itu alat mendengar bagi kita karena dia organ utama untuk menangkap suara. Jadi suara ini masuk ke liang telinga nih. Setelah itu apakah selesai? Enggak, Pak, diproses suara itu. Nah, suara diproses itu baru kemudian diteruskan menjadi getaran. Kemudian diubah jadi sinyal di dalam otak itu. Maka otak semuanya berkaitan. Sehingga dari pendengaran ini dia mendengar nih, tapi kan informasinya nggak ketahuan. Yang penting ada suara masuk ke telinga, diproses oleh akal, dipahami apa sih maksud suara itu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau cuma suaranya kita nggak tahu informasinya. Masuk nih, misalnya saya ngomong nih, masuk ke telinga Bapak, itu suara yang masuk, lalu diproses oleh otak, lalu dipahami apa informasi yang ada dalam suara itu. Karena otak orang beda-beda, Pak. Otak orang beda-beda nggak? Maka ketika mengolah suara yang dia dengar, beda-beda nggak? Beda. Saya ngomongnya begini nih, si A, B, C, D salah semua, Pak. Ustaz terus dia bilang, gua nggak dengar begitu. Enggak, kayak ribut di bertiga. Akhirnya nanya, Ustaz ngomong apa? Salah semua dia dengar. Berarti prosesnya keliru tuh. Maka jangan bersandar pada pendengaran kita, Pak. Harus tabayun. Tuh. Kalau kita dengar orang ngomong, jangan langsung percaya aja, tabayun. Benar dia sih dia ngomong itu. Jangan main tiba-tiba dia respon. Gua bilang begitu. Padahal maksudnya bukan begitu. Harus tanya. Ustaz tadi ngomong apa, Ustaz? Gini. Oh, tadi saya salah paham nih. Kan repot orang salah paham karena mendengar sesuatu itu repot. Betul. Makanya dalam Al-Quran disuruh in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada informasi dibawa oleh seseorang kita nggak tahu orang itu, tabayyun, tanya, jangan sampai nanti timbul konflik. Fitnah. Bukan dengerin begitu. Nah, ini kan bagian dari tauhid, Pak. Itu penting. Apalagi nih? Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana Allah mengetahui tanpa membutuhkan hati. Maka di sini yang disebut dengan hati itu adalah maksudnya kalau kita menggunakan hati, maksudnya berpikir dan memahami. Qalbun ini memahami. Jadi kita melihat lalu kita pahami, itu menggunakan qalbun. Allah nggak perlu itu. Wa yabtisu, Allah memukul. Ya betisu dari kata batosha, ya betisu bi ghairi jarihatin, tanpa anggota tubuh, tanpa tangan. Jariyah itu anggota tubuh. Maka dari kata jarihatun muncul kata jawari. Jawari itu anggota badan. Tunggalnya jarihatun, jawari. Jadi Allah bertindak tanpa anggota tubuh. Kalau kita pakai anggota tubuh enggak?
Kita mau ngambil sesuatu pakai apa? Tangan. Allah nggak pakai itu. Kita mau pergi ke masjid pakai apa? Kaki, Pak. Kalau nggak ada kaki bisa nggak? Bisa aja, tapi didorong. Pakai kursi roda misalnya. Kita butuh anggota tubuh untuk melakukan sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sebab. Wa yakhluqu bi ghairi alatin, Allah menciptakan sesuatu tanpa alat. Kita kalau mau ciptakan sesuatu pakai alatnya. Anda buat meja pakai apa nih? Hah? Pakai apa? Bukan pakai kayu, kayu bahannya. Pakai apa? Gergaji, apa lagi? Pakai martil, baru jadi meja. Bisa nggak Bapak buat meja nggak pakai gergaji, nggak pakai apa? Nggak bisa, Pak. Bagaimana cara potongnya tuh? Harus menggunakan alat. Allah nggak cuma bilang kun, ayahku. Jika yang kaki aja udah. Allah cuma bilang kun, jadi dia berproses sendiri. Maka Allah Maha Kuasa. If itu artinya zarfu zaman, keterangan waktu, tapi maknanya taklil. If, jadi bukan ketika di sini if ini artinya karena. Jadi zarfu zaman ada menerangkan waktu, maknanya ketika ada yang fungsinya adalah taklil, menjelaskan sebab. Di sini maksudnya if karena la tusbihu, tidak menyerupai apa? Sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifatil khalqi, sifat makhluk. Kalau manusia punya tangan, Allah enggak. Manusia punya mata, Allah enggak. Manusia punya lisan untuk bicara, Allah enggak perlu lisan. Itu maksudnya. Kama la tusbihu, sebagaimana tidak menyerupai apa? Zatuhu, zatnya Allah, zawatil khalqi, zat-zat makhluk. Artinya apa? Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Kalau ada sesuatu yang menyerupai Allah mungkin. Itu namanya tanzih, yang kita sudah bahas di awal. Salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tanzih, menyucikan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu pemahaman kita. Nah, dari teks ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Yang pertama, karena Allah mendengar sesuatu meskipun tidak terlihat, maka hikmahnya adalah kalau kita ngomong jaga tulisan. Maksudnya apa? Karena apa? Lisan yang keluar, ucapan yang keluar dari lisan kita itu didengar oleh siapa? Oleh Allah. Dan itu dicatat. Makanya ada surat yang bicara tentang menjaga lisan. Apa suratnya itu? Al-Hujurat. Ayatnya banyak tuh, cerita sampai 2 ayat detail. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kalau orang tidak taubat dari garisannya itu orang zalim. Sebutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nanti dibaca itu surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 11 kalau enggak salah. Itu penjaga lisan itu detail sudah diajarkan. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat mendengar, maka karena dia mendengar segala ucapan dan bisikan hati kita, maka hilangkan suuzon sama orang, urusan gak hilangin. Yang kedua, jaga lisan kita supaya kita tidak mengucapkan sesuatu yang nyakitin orang lain tuh. Ngerti gak maksudnya, Pak? Yang kedua, karena Allah mendengar apa yang ada dalam bisikan hati kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kalau kita melakukan sesuatu atau berdoa kepada Allah, maka doanya harus ikhlas,
jangan keras-keras. Tuh, jangan teriak-teriak minta sama Allah. Ya Allah, jangan. Kenapa? Allah enggak budak. Allah enggak tuli. Ente minta sama siapa? Teriak-teriak itu. Ya kan? Coba teriak dulu. Ada yang gitu doa itu. Allah, saya bilang. Kalau berpelai mata kan. Oh enggak apa-apa. Yang penting suaranya yang terlalu besar sehingga bikin tetangga nyesek. Tuhan apa itu gila bener. Kan repot tuh. Jadi minta sama Allah. Allah enggak budak tuh. Allah enggak tahu dia dengar. Jangankan yang diucapin yang Allah dengar. Kenapa? Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, "Kunna ma'an Nabi." Kami bersama Rasulullah fi safar, dalam satu perjalanan. Faja'alan nas yajharuna bil takbir. Lalu kemudian banyak orang mulai teriak Allahu Akbar besar-besar suaranya. Ini Rasulullah cerita, Abu Musa al-Asy'ari. Faqala Nabi berkata kepada orang itu, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia," yang teriak-teriak itu, yang teriak takbirnya gede banget itu. Apalagi pakai toa lagi. Irba'u ala anfusikum. Apa kata Nabi kepada mereka? Rendahkan suara kalian, jangan berlebihan. Irba'u ala anfusikum. Kenapa? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena kalian tidak bermohon atau berdoa atau minta kepada zat yang tuli. Asam. Apa itu asam? Tuli. Wala ghaiban, tidak juga yang tidak terlihat. Atau terlihat dalam artian ada. Masa ente di dalam rumah ada orang ente teriak-teriak, kan nggak etis tuh. Kemudian ada orang enggak budak ente teriak di depannya. Oh, marah nggak dia? Marah, Pak. Namanya lu budak tapi lu ngomong di bangku tuh. Karena begitu kan? Nah sama Nabi nasihatin tuh. Terus kata Nabi, innahu ma'akum, Allah bersama kalian, innahu sami'un qarib, Allah maha mendengar dan Allah maha dekat. Maka kalau doa-doa jangan terlalu keras-keras itu mintanya. Jangan teriak-teriak, boleh suara terdengar, boleh, tapi jangan keras. Nah, apalagi doanya keras, jangan. Doanya keras. Kata Allah, wah ini orang minta apa dari keras. Nah, yang terakhir adalah pesan moralnya apa? Karena Allah punya sifat sami'un, maha mendengar, kita disuruh meneladani sifat Allah sami', mendengar. Maksudnya apa? Kalau ada orang lain ngomong, dengerin. Jangan itu ngomong, dia ngomong juga. Dengerin apa? Kita harus jadi orang yang empati. Kalau ada orang kesulitan curhat sama kita, dengerin aja, Pak. Jangan itu salah-salah, itu sih. Dengerin. Kalau memang bisa berikan solusi, berikan solusi. Itu adalah orang yang bijak dalam kehidupan. Saya pikir sampai sini ya. Udah sampai jam 6.56 ya. Isya jam berapa? 7. Nah sebelum kita tutup, ada informasi ya dari jamaah kita, Pak Ujo ya, bahwa malam ini habis Isya, insya Allah akan diadakan tahlilan haul untuk istrinya tercinta Haja Mariati, anaknya dari Haji Murtado yang biasa mengurus Masjid Darussalam ini. Insya Allah Pak Darsya mengundang kita semua untuk menghadiri haul atau tahlilan yang keempat ya, tahun yang kedua saudara Pak Bejo ini, orang ini insya Allah bagi teman-teman, bagi jamaah yang memang ada waktu, tidak ada kesibukan, silakan untuk hadir untuk kita sama-sama berinvestasi akhirat kita, karena sedikit pun kebaikan kalau kita lakukan itu bisa memberikan manfaat. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan sifat Allah berikutnya pada pertemuan berikutnya. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.